Iya. Nah, berarti yang diciptakan ini Tuhan atau bukan? Yang diciptakan Tuhan atau bukan? Yang mana diciptakannya ini? Semua Maria yang tahu. semua yang diciptakan Tuhan, apakah Tuhan atau bukan? Ya bukan loh. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Ini yang kekurangannya Bang Jum. Loh, Apakah itu semua manusia ini membawa berita baik atau tidak? tadi Anda mengatakan semua yang diciptakan Tuhan bukan Tuhan. Lah, Yesus tadi Anda akui sebagai ciptaan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Iya. Yang kumaksud sama Bang Juma, apakah yang manusia yang lainnya bisa menunjukkan dirinya seperti Tuhan Yesus membawa berita baik atau tidak? Kan Oh begitu. tidak, karena manusia lainnya itu bukan nabi. Maka itu abang jelaskan, kujelaskan sama abang itu Tuhan Yesus itu karena membawa berita baik, maka itu dibilang dia Tuhan karena segala sesuatu yang sudah diciptakan dan yang sudah dilakukan adalah kebenaran di dalam firman. Maka dia, kita percaya bahwa dia adalah Allah atau Tuhan. Kan begitu? Meskipun dia ciptaan. Meskipun dia ciptaan. Tadi Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Apa salah di situ? Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kan sudah saya bilang, itu Tuhan Yesus itu Allah turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk membawa berita baik. Tidak ada satu yang bisa melakukan hal demikian seperti Tuhan Yesus. Oh, jadi Tuhan Anda inkarnasi jadi manusia. Ya jadi? Begitu maksudnya? Enggak, supaya saya paham. Iya. Untuk apa dia inkarnasi? Untuk apa dia inkarnasi jadi manusia? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Apa Itu menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah Allah Maha Besar. Iya, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa? Menjadi dia manusia? Kalau dia turun ke dunia secara langsung keilahiannya, maka kita nggak ada lagi di dunia ini, akan terbakar. Oh, jadi Tuhan mengkerdilkan dirinya gitu. Turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya seperti inilah Allah, seperti inilah Tuhan, seperti inilah Roh, seperti inilah yang Tuhan dibuat ini berita baik. Jadi menurut saudara Tuhan itu seperti Yesus. Jadi seperti apa lagi? Nah, Yesus ini bisa nggak tahu kalau ada orang di belakangnya tanpa menengok? Tahu? Tahu. Nah, dari mana dia tahu? Ya namanya Allah. Loh, buktinya dia nggak tahu kapan hari kiamat. Siapa bilang nggak tahu di hari kiamat? Orang dia ciptakan. Nah, dia sendiri mengaku kok. Apa katanya? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat, kecuali Bapa saja yang di surga. Bapak itu siapa? Ya, dia juga mengatakan, aku tidak tahu, cuman Bapa. Bapak itu adalah dia juga. Ya, terus kenapa dia mengatakan, aku tidak tahu, cuman Bapa yang tahu? Nah, di situ Abang Juma yang kurang memahaminya. Bapak itu adalah satu dengan Allah. Allah itu Terus kenapa Yesus tidak tahu? Bukan dia tidak tahu, tetapi ketika Bang Juma mengatakan mengetahui dan melakukan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan dalam arti atas nama Bang Juma sendiri, melainkan atas nama Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Iya, yang tahu siapa? Cuman Bapa saja yang tahu. Iya, jadi kalau dia menunjukkan dirinya, apakah itu masuk akal enggak? Saya yang tahu. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Iya. Kenapa dia tidak tahu? Itulah dia merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak mau menganggap dirinya itu adalah tahu.
Dia itu adalah menunjukkan dirinya bahwasannya adalah Bapa yang maha adil, yang maha kuasa. Dia tidak menonjolkan dirinya itu bahwasannya dia yang lebih berkuasa. Ini Tetapi ini Anda ini Tuhan juga. Saudara Rudi ini jangan-jangan jelmaan Tuhan juga ini. maksudnya bagaimana? Karena Anda lebih tahu dari Yesus. Nah, ini Bang Juma yang nggak memahaminya. Kita yang memahami apa perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, Iya. dia tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi saudara Rudi mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar, Yesus atau Anda? Itu kan Bang Juma yang menilai itu bahwa dia nggak tahu. Kan pengakuan dia sendiri, Cak Ayu. Itu kita harus memahami dengan perkataan tersebut, bukan kita mengambil Justru karena kita memahami dengan perkataan tersebut, makanya kita tidak memahami dia Yesus tahu kiamat. Kalau Karena dia saya mengatakan aku tidak tahu kapan kiamat. Kalau itu Bang Cuma sudah mengerti itu bahwasannya Tuhan Yesus tahu Dari mana? hari kiamat karena dia pencipta. Tapi Yesus mengatakan aku tidak tahu. Bagi orang yang tidak percaya kepadanya itu bahwa dia tidak mengerti apa kata Yesus itu, dia tidak tahu. Padahal kalau Justru saya percaya kepadanya, mengatakannya sebabnya dia itu pergi kemana dia akan datang, mengapa dia begitu, dan dia mengatakan ini yang sebenarnya. Makanya kita mengatakan itu semuanya, dan kamu juga tidak tahu apa yang kamu katakan, begitu juga dengan aku, makanya saya tahu. Gimana dong? Kalau itu saya tahu Bang Cuma kenapa dia mengatakan itu dia tahu karena dia Allah Maha Besar. Loh, dia yang mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu dan aku tidak mengetahui dan kamu pun tidak mengetahui. Iya. Begitu sendalnya harganya 3.010, makanya dia mengatakan aku tidak tahu kapan hari kiamat. Dan tidak mau dia mengasih tahu sama Bang Cuma bahwa hari besok akan ada kematian. Tanggal ini tidak, tetapi menunjukkan dirinya bahwasannya Bapak tidak mau dikasih tahu, tidak ada tahu rahasia kematian atau hari kiamat. Dan Bukan begitu, Bang. Abang ini menuduh sesuatu kepada Yesus. Makanya saya katakan Anda itu lebih tahu daripada Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengerti berapa harga telur di pasar di tahun 2024. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Dia mengaku sendiri. Itu kan harga telur di pasar. Itu jangan kita bawakan dengan harga atau tentang keilahiannya. Beda. Ya, tapi kan Yesus tidak tahu berapa harga telur di pasar, Bang. Iya betul, itu secara logika manusianya kita bawa itu memang kita ketahui seperti itu. Tapi kalau secara logika Tuhan tidak mau menunjukkan itu sama kita, bahwasanya tahu dia hari kiamat. Lah, dia sendiri yang mengatakan itu kok. Pas dia keluar dari sinagoge, dia cari sendalnya sebelah. Ada yang temukan sendalnya. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Yang dimaksudnya itu kita mengartikan perkataan itu dia tidak tahu itu bahwa begitu juga kita mengetahui tentang firman Tuhan ini juga kita tidak tahu. Kalau dikasih tahu sama kita tentu kita ikuti bahwasanya kita sebagai hamba ini juga kita tahu hari kiamat. Loh, jadi Yesus sendiri mengakui kok sendalnya hilang di sinagoge dan tidak pernah akan dia ajarkan karena memang dia tidak tahu. Itu kapasitas dia hanya sebagai manusia. Dia tidak tahu kapan hari hari pembaptisan dan kapan pula hari kiamat. Iya. Dan sampai kapan pun enggak itu bisa dikasih taunya Bang, enggak bisa. Jadi begini Saudara Ruth, pada saat Yesus menerima telepon, dia sudah mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Terus abang ini terima pengataan itu dari mana? Dari mana Bang? Cuman Bang Cuma yang enggak tahu. Kalau saya sebagai Kristen ya saya tahu artinya itu dan maksudnya itu kenapa seperti itu. Lah, di mana
Gimana ceritanya nih teman-teman? Yesus pada saat itu dia ke sinagoge, kemudian dia beli televisi 21 inch. Lalu dia siarkan ke masyarakat yang ada di Galilea pada saat itu bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat. Terus ini Abang Rudi mengatakan Yesus itu tahu kapan hari kiamat. Ya mana yang benar ini, Bang? Iya, kan sudah saya sampaikan itu. Yesus Masolah. mengasih Masa anaknya tahu ya. kiamat. Tapi masa abang tidak percaya? Dia beli televisi 21 inch, dibelikan kepada Maria. Maria Magdalena kemudian mengambil minyak, diminyaki kakinya kan. Lalu dia dibaptis, dia pertobatan. Nah, Dari situ aja Bang coba bikin terus. Dari logika manusia itu bisa aja sih semua dikata-katakan seperti itu. Tetapi kalau logika Tuhan itu tidak pernah kita ketahui. Itu Bang coba. bukan begitu masalahnya, Bang. Pada saat dia menerima telepon dari Gubernur Pilatus bahwa dia ingin diserahkan kemudian untuk disalib, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak tahu hari kiamat. Makanya televisinya dikembalikan ke Pak Lurah. Masa Bang Rudi nggak tahu? Bang Juba ini lucu-lucunya sangat luar biasa ya. Loh, orang lagi serius kok dibilang lucu, gimana sih? Iya. Udah saya bilang, itu secara logika keilahian Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Keilahian itu tidak ada yang tahu. Rahasianya itu tidak mungkin dikasih tahu sama kita. Jadi bagaimana dengan televisinya orang yang belum dikembalikan? Ya biarkan saja. Tapi dia tidak tahu hari kiamat. Itu kan secara kita manusianya bahwasanya Tuhan Yesus itu tidak tahu dia hari kiamat. Sebenarnya dia itu adalah keilahian Tuhan tidak mau menunjukkan bahwasanya tahu di hari kiamat. Itu rahasianya loh. Aduh, gimana ini Bang Rudi ini? Iya. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, ya kan? Pada saat itu di Yerusalem, di sinagoge lah, dia kemudian bersama dengan murid-muridnya. Dia memang nonton beberapa film di Indosiar. Ada apa dengan cinta, tersanjung satu, tersanjung dua, aling dharma. Tapi Yesus tetap tidak tahu kapan hari kiamat. Lalu saya harus percaya siapa, Bang Rudi? Ya percaya Tuhan. Alamak. Masa semua rahasia keilahian Allah itu dikasih tahu sama kita? Bukan begitu. Yesus sudah nonton lewat Indosiar. Ada apa dengan cinta? Lalu kemudian mati setelah kehidupan di dunia. Dia sudah nonton itu. Tersanjung satu, tersanjung dua, angling dharma, wiro sableng. Tapi kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kiamat bahwa dia itu tahu? Cuman Bapak katanya yang tahu. Ini siapa yang salah? Tidak ada salah di situ. Rahasianya itu tidak dikasih tahunya. Rahasia keilahiannya tidak ada yang tahu kecuali Bapak itu sendiri. Aduh. Bapak itu sendiri siapa? Ya Tuhan Yesus. Boleh nggak saya minta nomor HP-nya Yesus, Bang? Biar saya hubungi langsung. Saya mau tanya. Tidak ada Ada yang tahu pun nomor HP Tuhan Yesus. Tetapi hanya melalui doa pasti akan dijawabnya sendiri. Tapi kenapa ada pendeta tahu? Katanya dia sering teleponan sama Yesus. Ya, jangan dulu bilang saya pendeta. Saya bukan pendeta. Belum lulus pendeta? Belum? Masih sekolah? Iya, saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Tapi rencana ke depan mau jadi pendeta? Ya, puji Tuhan. Oh, sudah berapa tahun sekolah? 20 tahun? 30 tahun? Ya, sekolah nggak ada sekolahnya. Cuman masih jemaat biasa aja. Tapi mau jadi pendeta? Ya, mau jadi pendeta ya belum masuk sekolah pendetanya lah.
Oh begitu. Iya. Tapi Yesus itu kalau dilihat di sejarah, dia itu sekolah sampai SMP loh. Percaya nggak abang? Siapa yang tahu dia sampai SMP? Itu dikatakan dia sekolah sampai usia 12 tahun. Enggak pernah tertulis di Alkitab itu bahwasannya harus yang sebagai pendeta dia harus sekolah dulu atau bagaimana? Yesusnya yang sekolah sampai SMP. Nggak ada pernah kulihat di situ ada SMP. Justru gara-gara nonton TV, maka Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku juga ingin sekolah seperti yang di dalam televisi itu, orang sekolah di bait suci." Maka Yesus didaftarkan sekolah di sinagoge. Kenapa nggak ada di Alkitab situ bahwa Tuhan Yesus tamat SMP? Memang tidak disebut tamat SMP, tapi usia masa belajarnya itu kalau ditakar sama sekarang itu seumuran dengan anak SMP. Percaya enggak kalau Yesus itu pernah belajar? Kalau belajar pernah, tapi kalau Nah, itu kan SMP itu nggak belajar pernah. itu kan disifati anak sekolah, betul? Belajar ini kan apa ada banyak berbeda-beda. Belajar ini belajar apa kan gitu. Kalau namanya Namanya sekolah, belajar itu berarti proses dari tidak tahu menjadi tahu. nah itu belajar kan. Nah, berarti Kalau Yesus sebagai SMP kan Tuhan, berbeda. berarti Yesus sebagai Tuhan pernah sekolah. Abang nangis, memang terharu sih ceritanya itu. Tapi janganlah nangis sekali bang, ada tisu. Iya, iya. Bang Juma ini ada jangan nangis lucu-lucu loh, Bang. ya, saya dengar begitu loh. Iya kan Yesus sekolah, betul enggak kalau Yesus itu belajar? Iya, dia belajar Alkitab, bukan dalam Ya, arti berarti kalau dia belajar Alkitab menandakan bahwa Yesus itu sekolah. itu secara manusia kita bilang dia belajar Alkitab atau dia sekolah, padahalnya sebelum lahir kita dia sudah tahu tentang kebenaran firman Bahkan Tuhan. menurut Esra Suru, Yesus itu kuliah loh sampai STT. Itu kan jangan kita ceritakan orang lain, kita aja yang tahu. Wah, itu kan kata mereka, belum tentu benar kata mereka itu. Ya tapi kan intinya Yesus itu belajar. Jadi materi-materi yang ditonton di televisi, Indosiar, TV One, itu yang dijadikan sebagai materi untuk belajar di bait suci. Anda akui tidak itu? Saya tidak akui bahwasanya Tuhan Yesus belajar, tapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Nah, pengajar. tadi teman-teman tadi dengar kok kalau Anda mengakui bahwa Yesus belajar. Iya, saya bilang sama Bang Cuma itu Tuhan Yesus itu tidak pernah sekolah, kan begitu. Tetapi dia itu adalah pengajar. Dari umur 8 tahun dia sudah mengajar. Ya tapi kan dia juga belajar. Belajar sama siapa? Dia belajar di dalam bait suci. Yesus itu belajar. Nah, dia tidak belajar lagi, dia mengajar. Ya, pernah mengajar dan pernah belajar. Ya, kalau dia belajar itu tidak saya akui karena dia adalah guru paling besar, Allah Paha Besar. Maka Buktinya dia Yesus tidak lagi belajar, loh. mengajar. Yesus itu Maka dia belajar, tidak- loh. Enggak. Dia sudah sebelum dia turun ke dunia sudah dia membawa berita baik, maka dia langsung mengajar setelah 8 tahun. Alamak. Justru Yesus itu diceritakan kemudian setelah dicari sama ibunya. Hmm, Iya kan? Ternyata dia didapati di dalam bait suci. iya. Nah, Anda akui enggak kalau dia belajar? Ya, saya tidak akui dia itu belajar, bahwa saya akui adalah dia mengajar. Berarti dia dosen. Ya gitulah.
dosen, guru. Yesus ini dosen. Iya, guru dengan Mata dosen. kuliah apa? Hah? Mata kuliah apa? Mata kuliah tentang firman Tuhan. Mata kuliah firman Tuhan. Ya. Berapa SKS? Hah? Berapa SKS? Lucu juga sih Rudi. Apa salah itu saya bilang? Kan kuliahnya kuliah apa? Ya kuliah firman Tuhan. Membawa berita baik. Ya kan begitu. Seorang. Mungkin kalau dia tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah, mungkin kita tidak tahu kan. Justru ditujukan dirinya bahwa dia itu adalah maha besar. Maka dia mengajar kepada kita. Di kampus mana dia mengajar? Nah, Kampus mana? lupa aku nama kampusnya. Tapi kalau Yesus belajar ilmu sihir, percaya nggak? Ya, Yesus belajar ilmu sihir, percaya nggak? itu dalam sesuatu segala hal apapun yang nggak tahu Tuhan Yesus itu sudah tahu dia semua, bukan lagi belajar dia sudah tahu semua karena orang dia pencipta kok. Gitu. Hmm. Saya pikir Yesus itu pernah belajar ilmu sihir, nggak pernah ya? Ya ngapain dia belajar, orang dia yang menciptakan. Oh. Iya. Jadi dia menciptakan ibunya. Hah? Dia menciptakan Maria. Ya jadi siapa lagi yang menciptakan? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Hah? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Itu kalau secara manusianya ya lebih tua Maria. Secara orang gilanya? Secara ketuhanannya ya lebih tua. Macam mana? Itu kan secara manusianya itu lebih tua Maria. Secara halunya? Secara apanya ya dia ya maha pencipta. Hanya saja dia turun ke dunia menyerupai manusia melalui orang yang kudus. Kan begitu. Ya, tapi intinya Yesus tidak tahu hari kiamat, Bang Handi. Oh iya. Kenapa ya nggak tahu ya? Apa dia nggak Itu pelajari di rahasia sekolah? keilahian Allah.